Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selendang Kubur tak bisa berkata apa-apa saat Nyai Betari Ayu bertanya kepadanya. Bertanya apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Selendang Kubur tak bisa bicara lagi. Bibirnya gemetar dan lidahnya bagaikan kaku. Nyai Betari Ayu kembali melanjutkan kata. Bagaimana kau bisa membunuh Datuk Maragadai jika sejak tadi kau tak bisa bergerak? Bahkan untuk pindah ke sini pun perlu digotong Suto mirip patung dipindahkan. Menahan gelombang ledakan pun kau tak mampu, hingga tubuhmu tumbang seperti batang pisang. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh Datuk Maragadai? Mendengar ucapan Nyai Betari Ayu, baik pendekar mabuk maupun Dewa Racun mengerti bahwa sejak tadi ternyata perempuan berwibawa yang mempunyai kecantikan yang anggun itu sudah memperhatikan pertarungan Suto dengan Datuk Maragadai. Karenanya, pendekar mabuk cepat bergerak. Kitab itu diambil paksa dari Selendang Kubur. Selendang Kubur hanya bisa terperangah dan tak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian, pendekar mabuk menyerahkan kitab itu kepada Betari Ayu. Ambillah, ini hakmu Nyai. Betari Ayu memandang Suto dengan mata dingin. Cukup lama mereka saling pandang. Akhirnya, tangan Betari Ayu menerima kitab itu dengan mata tetap menatap Suto Sinting. Dewa Racun bergumam dalam hatinya. Ih, bodoh. Mengapa diserahkan begitu saja? Apakah pendekar mabuk tak berani melawan Nyai Betari Ayu? Terdengar pendekar mabuk berkata kepada Betari Ayu sambil melangkah ke samping Selendang Kubur. Apa hukuman untuk pencuri kitab ini? Betari Ayu tidak menjawab. Kitab itu diselipkan di pinggangnya. Terdengar lagi pendekar mabuk berkata, apakah pencuri kitab ini harus dipenggal kepalanya? Selendang Kubur melirik dengan benci. Penuh nafsu untuk menyerang, tapi tangannya tetap kaku, bagai masih mendekap kitab. Atau harus dihukum bakar? Tanya Suto lagi, makin membuat Selendang Kubur cemas dan memendam kemarahan. Saat berikutnya, Betari Ayu yang berdiri dengan kedua tangan di belakang itu berkata, tanyakan saja pada pencuri itu, hukuman apa yang ia sukai? Suto tertawa kecil, semakin memuakkan Selendang Kubur, lalu ia berkata pada Selendang Kubur, kau dengar sendiri apa kata gurumu itu? Kau bebas memilih hukuman. Silakan pilih mana yang kau suka. Apa hakmu memilihkan hukuman untukku, setan? Tiba-tiba Betari Ayu ayunkan tangannya dengan gerakan yang tak bisa dilihat mata. Tangan itu menampar pipi Selendang Kubur dengan keras. Pipi itu menjadi merah, membekas 4 jari. Selendang Kubur menggigit bibir menahan rasa sakit dengan napas terengah-engah. Betari Ayu berkata pelan, sekali lagi kau tidak sopan terhadap dia. Patahkan kedua tangan dan kakimu. Pendekar mabuk sendiri sempat kaget dan tak menyangka kalau tangan Betari Ayu mau berkelebat menampas Selendang Kubur. Ia jadi tak enak hati mendengar kata-kata Betari Ayu tadi, seakan dia sangat dibela harga dirinya di depan sang murid. Ampunilah saya, guru, ucap Selendang Kubur setelah hening sejurus dan suaranya terdengar melemah.
Air matanya mulai menggenang di kedua kelopak mata. Tapi Betari Ayu cepat menggeram bagai lampiaskan kemarahannya. Sekali lagi ku ingatkan, aku benci melihat muridku menangis. Minggat saja kau jika harus menangis di depanku. Selendang Kubur segera tarik napas dalam-dalam. Ia menelan ludahnya sendiri beberapa kali, kemudian berkata dengan tegas, "Saya memang salah, Guru. Saya mohon ampun dan berjanji untuk tidak mencuri kitab pusaka itu lagi. Saya butuh ketenangan jiwa untuk beberapa saat ini, Guru." Suto manggut-manggut sambil sesekali melirik Selendang Kubur yang dilirik sudah mulai mengendurkan permusuhannya. Sikapnya kembali lunak. "Kemana kau akan menenangkan diri?" Tanya Nyai Betari Ayu. "Barangkali saya perlu beristirahat di puncak Kundalini beberapa waktu lamanya. Aku sendiri mau mengasihkan diri ke sana. Jika Guru izinkan, biarlah saya berada di lerengnya." Betari Ayu tundukkan kepala sebentar untuk berpikir, lalu wajahnya ditengadahkan dan berkata kepada pendekar mabuk, "Lepaskan totokannya, Suto." Suto tertawa pelan, kemudian menepuk punggung Selendang Kubur sambil berkata, "Ingatlah janjimu, jangan sampai kau langgar." Pada saat itulah tubuh Selendang Kubur tersentak dan jatuh bagaikan lumpuh. Beberapa saat kemudian ia berusaha bangkit dan dapat bergerak dengan bebas. Ia segera menunduk, memberi hormat pada gurunya yang bijak. Sang guru segera berkata, "Pergilah sekarang juga ke Gunung Kundalini. Aku nanti menyusulmu." "Baik, Guru." Setelah itu, Selendang Kubur pun melesat cepat tanpa menoleh kepada Suto lagi. Kini tinggal Suto berhadapan dengan Betari Ayu. Dewa Racun berdebar-debar memperhatikan pertemuan kedua tokoh itu. "Benarkah kau membutuhkan kitab Wedar Kesuma ini, Suto? Kalau kau izinkan, aku memintanya." "Bagaimana kalau tak kuizinkan? Bawalah pergi, dan biarlah aku tak jadi memberikan mas kawin untuk adikmu, Gusti Mahkota Sejati." "Rebutlah dariku." Suto menggeleng dengan mulut bungkam. "Kalau kau tak merebut dan bertarung denganku, kitab ini tidak akan kuberikan padamu. Pergilah dan jangan bikin darahku mendidih, Nyai." "Baik, kalau itu keputusanmu, aku pergi." Slap! Betari Ayu pun melesat cepat tinggalkan tempat. Suto tertegun tak bergerak dalam kegundahan hatinya antara mengejar, merebut, bertarung, atau mengalah. Dan pada saat itu Dewa Racun datang dengan kegeramannya. Bodoh, rebut kitab itu. Kau harus tunjukkan pada Nyai Gustiku bahwa kau bisa merebut dan mengalahkan kakaknya." Rebut, lekas kejar, dia, kejar." Suto tetap diam, bahkan ia tundukkan kepala dan pejamkan mata. Dewa Racun menggerutu tak karuan. "Ih, sebal." Tapi tiba-tiba ia berkelebat pergi ke semak-semak. Pada saat itu ia melihat ada bayangan datang mendekati Suto. Ternyata Betari Ayu kembali lagi. Perempuan cantik dan anggun itu berdiri di depan Suto dan Suto memandangnya dengan lembut. Lalu Suto berkata, "Mengapa tak segera pergi? Jangan paksa aku membunuhmu, Nyai." "Aku telah kalah padamu sebelum kau bertarung denganku," kata Betari Ayu. "Terimalah kitab ini, berikan kepada adikku sebagai mas kawin darimu, dan katakan kau telah menundukkan aku dengan kelembutan dan kasih sayangmu." Suto menerima kitab itu, lalu tiba-tiba Betari Ayu melesat pergi tanpa pamit lagi. Suto menggeragap dan segera serukan kata, "Nyai!" dengan hati disiram keharuan yang dalam. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Mabuk dengan judul Utusan Siluman 7 Nyawa. Nantikan episode Pendekar Mabuk selanjutnya dengan judul Istana Berdarah. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.